Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa niyatan khalisah wa azimatan rasyidah wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan. Kita selalu berucap syukur alhamdulillah kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang sangat banyak kepada kita, yang tidak mampu untuk kita hitung satu persatu. Maka marilah kita gunakan nikmat itu dalam rangka untuk meningkatkan taqarrub kita, kedekatan kita kepada Allah Ta'ala dengan ibadah-ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Semoga semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tafsir surah Al-Lahab, di mana surah Al-Lahab ini diturunkan sesudah surah Al-Fatihah. Sebagaimana kita ketahui bahwa urutan penempatan surat yang ada dalam Al-Quran bukan berdasarkan waktu turunnya, tetapi berdasarkan petunjuk tauqifiyah yang disampaikan oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah di awal, berikutnya Al-Baqarah, Ali Imran, seterusnya sampai An-Nas di akhir. Itu tertib di mushaf kita itu berdasarkan petunjuk dari Allah Ta'ala, bukan ijtihad Nabi sendiri, tapi petunjuk dari Allah. Nah, adapun waktu turunnya ayat atau surah-surah Al-Quran ini sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang ada ya. Kalau ayat-ayat yang pertama turun adalah 5 ayat pertama di surat Al-Alaq, kemudian disusul surah Al-Muddathir, kemudian Al-Muzammil ya. Antara dua ini para ulama beda pendapat mana yang lebih dahulu ya. Yang berikutnya adalah surah Al-Qalam, kemudian surah Al-Fatihah, baru surah Al-Lahab ini. Dari sisi periodisasi atau zaman waktu turunnya ya. Sehingga surah Al-Lahab ini termasuk diturunkan pada awal-awal periode Mekah. Tentang penamaan dari surah ini, dinamakan juga dengan surah Al-Masad. Yang lebih populer di Arab malahan surah Al-Masad ini namanya. Kenapa? Karena di akhir surah Allah berfirman fi jidha hablum mim masad. Jadi ada kata masad, yakni di leher Ummu Jamil, istri Abu Lahab itu terdapat tali dari serabut yang melilit. Juga surah ini dinamakan surah Tabbat karena firman Allah di permulaan surah, yaitu kata-kata tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ada beberapa surah yang nama lainnya diambil dari kata pertama ya, seperti surah Amma ya, Amma yatasa'alun, atau surah Al-Mujadilah, surah Tabarak. Nah, jadi ada kata-kata yang ditempatkan di awal itu menjadi nama lain daripada surat itu, yakni hancur dan rugilah kedua tangan Abu Lahab. Demikian juga dinamakan surah Abu Lahab atau juga surah Al-Lahab. Nah, inilah beberapa penamaan surah yang ada di dalam surah-surah Al-Quran. Ada 1 nama, 2 nama yang populer, dan ini semuanya saling melengkapi ya. Tentang sebab turunnya surah ini ada berbagai versi yang mirip-mirip lah ya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim serta para
ahli hadis yang lain dan redaksinya dari Imam Muslim, diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, tatkala turun ayat perintah kepada Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan ya. Jadi periode dakwah Rasulullah itu sembunyi-sembunyi, karena kalau disampaikan secara terang-terangan akan mudah dimusuhi dan juga dibubarkan oleh orang-orang Quraisy pada awal-awal fase dakwah Mekkah ya. Beliau sembunyi-sembunyi dulu kurang lebih 3 tahun dakwah sirriyah. Kemudian berikutnya dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan kepada keluarga besar dulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu wahai Muhammad yang terdekat dulu. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Dan ayat kabilahmu yang ikhlas dulu, ini menurut ulama bagian dari Al-Quran, tapi akhirnya dihapuskan ya, dimansuh. Maka Rasulullah keluar rumah hingga sampai di Bukit Sofa, bukit yang kalau sekarang dipakai untuk setat sofa ya, atau untuk sa'i ya, statnya sa'i, tempat mas'a atau tempat sa'i. Maka beliau berseru, ya sobaha. Ini seruan untuk orang-orang yang berangkat menyerang ya, atau yang menghadapi para musuhnya pada waktu pagi. Lantas orang-orang berkata, siapa yang menyeru ini? Orang-orang lain menjawab, Muhammad. Lantas mereka berkumpul kepada beliau. Beliau pun berseru, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, wahai Bani Abdul Manaf, wahai Bani Abdul Muthalib. Lantas mereka pun berkumpul kepada beliau. Nah, maka beliau menyampaikan ya, kalimatnya seperti ini. Ara'aitakum law akhbartukum anna khailan takhruju bi safhi hadzal jabal akuntum musaddiqi? Apakah jika aku beritahu kalian bahwa ada seekor kuda keluar dari bawah gunung ini, kalian akan membenarkanku? Dari yang mengatakan kalau seandainya ada pasukan berkuda yang ada di balik bukit ini akan menyerang kalian, apakah kalian mempercayaiku? Mereka menjawab bahwasanya qalu ma jarrabna 'alaika kadziban, kami tidak pernah melihatmu berdusta wahai Muhammad. Maka qala, beliau mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid, aku memperingatkan kalian akan turun siksa yang pedih. Nah, jadi beliau memberikan muqaddimah yang menjadikan mereka tidak bisa mengelak dari apa yang akan beliau sampaikan. Tetapi pada saat disampaikan dakwah yang nantinya akan mengarah kepada Islam ini kan belum disampaikan ya secara vulgar, masuk Islam belum, tapi baru sinyal-sinyalnya. Maka langsung direspon oleh paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Faqala Abu Lahab, tabban laka, celaka kamu, ama jama'tana illa lihadza, apakah kamu mengumpulkan kami hanya untuk ini? Summa qama, kemudian dia berdiri, fanazalat hadhihi surah tabbat yada abi lahabi wa tab. Kemudian dia berdiri, lantas turunlah surah ini, sungguh dia Abu Lahab telah celaka, wa qad tabba, dan sungguh dia celaka ya. Jadi ada dua riwayat ya, atau dua qiraah, tabbat yada abi lahab. Nah, kemudian ada yang mengatakan waqat tabba, ada yang populer adalah watab, ada tidak ada qadnya ya. Semuanya ini qiraah yang sudah disepakati oleh para ulama ya. Nah, kemudian diriwayatkan dari Thariq al-Muharibi, ia berkata, ketika aku berada di pasar Dzil Majas, aku berada bersama seorang pemuda. Ia berkata, wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, maka kalian akan bahagia ya. Jadi tadi di Bukit Sofa, sekarang di pasar Dzil Majas, di kerumunan orang. Kalau ini lebih vulgar, beliau langsung memberikan seruan untuk mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah.
Tiba-tiba ada seorang lelaki melemparinya hingga betis dan tumit belakangnya berdarah. Orang tersebut berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya pemuda itu pendusta. Jangan kalian percaya dia." Lantas aku bertanya, "Siapa orang ini?" Mereka menjawab, "Muhammad, yang mengaku bahwa dia adalah seorang nabi. Ini adalah pamannya Abu Lahab yang menyangkanya adalah seorang pendusta." Ya. Jadi dengan terus terang mengatakan secara mengatakan permusuhan ya, tentang dakwah Nabi Muhammad di hadapan orang-orang pada saat itu ya. Nah, inilah jemaah sekalian tentang latar belakang ya turunnya ayat ataupun surah Al-Lahab ini atau surah Al-Masad ini, yang sebenarnya jemaah sekalian Abu Lahab ini adalah paman Nabi sendiri ya, kakak dari ayah Nabi yaitu Abdullah. Dan sebenarnya pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW itu Abu Lahab bergembira karena dianggap ini adalah sebagai pengganti adik kandungnya yang meninggal. Abdullah kan meninggal ya di Madinah pada saat berdagang. Abdullah merupakan ya salah satu di antara saudara yang pada saat itu disayangi oleh saudara-saudara yang lain, dicintai oleh ayahnya Abdul Muthalib. Ketika meninggal pun saudara-saudara yang lain bersedih. Jadi ketika lahirnya Nabi Muhammad, Abu Lahab sebagai kakak daripada almarhum ayah Nabi Muhammad merasa senang, bergembira. Sehingga wujud daripada kegembiraannya itu menyuruh kepada budak perempuannya yang bernama Thuwaibah untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW dan bahkan memerintahkan untuk menyusuinya. Thuwaibah disuruh untuk menyusui Rasulullah sebelum disusui oleh ibu susu yang lain, yaitu Halimah As-Sa'diyah itu. Jadi Thuwaibah menyusui Nabi Muhammad dan juga sebagai wujud apresiasi Abu Lahab kepada kelahiran Nabi Muhammad, kegembiraannya bahkan memerdekakan budak perempuannya ini. Jadi itulah wujud ekspresi kegembiraan, sehingga di hadis Bukhari dikatakan bahasanya karena sebab itulah maka Abu Lahab ini di setiap malam Seninnya diringankan siksa kuburnya oleh Allah Ta'ala gara-gara dia bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia ahlu syirki ya, tidak pernah bertauhid ya, tetapi dia karena bergembira dengan kelahiran Rasulullah diberikan keringanan di azab kuburnya ataupun nanti di neraka. Jadi jemaah sekalian, ini adalah latar belakang turunnya. Abu Lahab pada saatnya itu sangat akrab sebenarnya ya, bahkan saking akrabnya itu menjodohkan putra-putranya yaitu Utbah dan Utaibah, itu dua laki-laki ya, itu dijodohkan. Kalau Utbah dinikahkan dengan Ruqayyah, Utaibah dinikahkan dengan Ummu Kulthum, putri-putri Nabi Muhammad. Jadi saking akrabnya seperti itu ya, besanan gitu ya, besanan dengan keponakannya sendiri, anaknya keponakannya dinikahkan dengan anaknya si Abu Lahab ini. Nama asli Abu Lahab ini Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Sedangkan istrinya itu yang terkenal adalah Ummu Jamil. Nama aslinya adalah Arwa binti Harb, saudara daripada Abu Sufyan. Jadi merupakan wanita terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. Abu Lahab ini diberikan ya, kalau yang memberi julukan Abu Lahab ini ya karena orang-orang melihat Abu Lahab ini wajahnya tampan sekali, putih. Kalau marah itu gampang memerah wajahnya. Lahab kan artinya menyala-nyala ya, merah menyala. Jadi bapak menyala, maksudnya begitu ya. Jadi bapak yang menyala, kemerah-merahan karena saking putihnya wajahnya, gampang sekali merah itu, sehingga dijuluki Abu Lahab ini. Nah, walaupun demikian ketampanan yang dimiliki sama sekali tidak bermanfaat karena dia adalah orang yang kafir, orang yang menentang dakwah Islam ya. Jadi pada saat Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, Abu Lahab menentang keras
dan memerintahkan kepada putra-putranya untuk menceraikan putri-putri Nabi Muhammad SAW. Ruqayyah akhirnya diceraikan oleh Utbah, kemudian Ummu Kulthum diceraikan oleh Utaibah, dan setelah pada waktu berikutnya Ruqayyah dinikahkan oleh Rasulullah kepada Utsman bin Affan. Nah, jadi jauh kepada laki-laki yang lebih baik ya, lebih mulia. Dan pada saatnya nanti ketika Ruqayyah pun meninggal dunia, Utsman bin Affan dinikahkan oleh Rasulullah kepada Ummu Kulthum. Nah, jadi muter-muter di situ aja ya. Jadi Utsman itu diberikan julukan Dzun Nurain, laki-laki yang punya dua cahaya, karena pernah menikah dengan dua putri Nabi Muhammad SAW ya, dengan waktu yang tentunya tidak secara bergabung, bukan poligami, nggak boleh ya, mempergabungkan atau menggabungkan antara dua saudari dalam satu pernikahan tidak boleh. Tapi kalau bergantian, yang satu sudah meninggal atau yang sudah dicerai, maka boleh nikah dengan saudaranya ya. Jadi itulah kurang lebih bagaimana hubungan kekerabatan di antara mereka. Mereka, Abu Lahab ini bersama istrinya sepakat melakukan permusuhan kepada dakwah Nabi Muhammad, bukan apa-apa ya, karena benci dengan kalimat tauhid ini, tidak mau menerima kalimat tauhid dengan segala macam konsekuensinya, karena menyadari kalimat tauhid ini akan bisa menggugurkan seluruh peribadatan yang telah mereka lakukan selama ini. Mereka hobi dalam kesyirikan, menyembah berhala, menyembah patung dan segala macam kejahiliaan. Dengan kalimat tauhid itu mereka harus meninggalkan semuanya ya. Ini bedanya antara orang Arab yang faham bahasa Arab dengan kita yang tidak faham ya. Kalau kita mengatakan kalimat tahlil la ilaha illallah setiap waktu, setiap saat, sendiri atau berjamaah, tetapi karena tidak faham dengan konsekuensinya, kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang bisa membatalkan syahadat ini tapi tidak menyadarinya, tanpa beban ya. Nah, maka salah satu syarat diterimanya kalimat syahadat ini adalah al-ilmu al-munafilil jahl. Ilmu, pengetahuan, pemahaman tentang kalimat ini yang menolak segala macam ketidaktahuan. Jadi mengilmui apa yang kita ucapkan, tidak boleh taklid, tidak boleh ikut-ikutan. Apa makna ilah, apa rukun yang terkandung dalam kalimat tauhid ini, apa konsekuensinya, apa syaratnya, dan sebagainya. Itu ada yang pernah ya kita bahas juga, dan ini pada bab akidah ya. Baik, ini kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Celaka kedua tangan Abu Lahab, dan benar dia celaka ya. Jadi ada qiraah yang lain wa qattab. Jadi dia benar-benar celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naron dzata lahab. Dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang bergejolak, yang menyala-nyala. Ini ada kata-kata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya yang membawa kayu bakar. Nah, jadi inilah 4 ayat yang tergolong pada surah Makkiyah, surah yang turun sebelum hijrah, turun di Mekah, yang berisi tentang balasan bagi Abu Lahab dan istrinya. Suami istri kompak untuk memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, kita akan bahas ya, bahwasanya dalam surat ini terdapat bukti-bukti yang sangat banyak dan jelas bahwasanya Rasulullah SAW itu di atas kebenaran. Beliau tidak mengajak demi mendapatkan kekuasaan, kehormatan dan jabatan di kalangan kaumnya. Nanti ada tafsir berikutnya ya tentang surah Al-Kafirun ya, yang juga pada awal-awal diturunkan pada dakwah fase Mekah ya. Jadi orang-orang Quraisy ini kewalahan menerima gerakan dakwah Rasulullah saat itu ya.
Mereka berusaha untuk melobi-lobi kepada Abu Thalib selaku pengasuh Nabi Muhammad. Wahai Abu Thalib, apa yang diinginkan oleh keponakanmu itu? Kalau dia ingin menjadi penguasa, menjadi raja, kami akan mengangkatnya sebagai raja, sebagai pengambil keputusan tertinggi di antara kami. Kalau dia ingin mendapatkan istri yang paling cantik, kami akan carikan wanita yang paling cantik di antara orang-orang Quraisy ini, akan kami nikahkan dengan Muhammad. Kalau dia ingin menjadi seorang yang paling kaya, kami akan kumpulkan harta untuk diberikan kepada keponakanmu Muhammad itu, supaya dia menjadi orang yang paling kaya. Nah, itulah lobi-lobi orang-orang Quraisy kepada Abu Thalib. Ketika disampaikan kepada beliau, beliau mantap dengan mengatakan, wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, law wada'u syamsa fi yamini, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamara fi yasari, dan rembulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amr la atruku abadan, dalam rangka supaya aku meninggalkan dakwah ini, sekali-kali aku tidak akan meninggalkannya. Nah, inilah kekokohan dakwah beliau yang sudah kita singgung kemarin, iltizam ya, beliau komitmen luar biasa dengan dakwah ini. Jadi beliau tidak mengajak demi mendapatkan kekuasaan, kehormatan dan jabatan di kalangan kaumnya. Dalam mensikapi Rasulullah SAW, para paman beliau terbagi menjadi 3 kelompok, 3 segmen ya, di antara paman-pamannya. Satu adalah kelompok yang beriman, berjihad bersama beliau dan tunduk kepada Allah Rabb sekalian alam. Yang kedua adalah kelompok yang mendukung dan menolong beliau namun tetap kafir. Dan yang ketiga adalah kelompok yang ingkar dan berpaling. Mereka ini kafir terhadap agama beliau. Nah, masing-masing ini, kalau kelompok yang pertama adalah seperti Al-Abbas bin Abdul Muthalib, ayahanda dari Abdullah bin Abbas, yang masuk Islamnya terbilang agak telat, menjelang Fathu Makkah. Jadi anaknya dulu yang masuk Islam ya, Abdullah bin Abbas ini masuk Islam dulu, baru ayahnya ya, seperti Amr bin As masuknya juga ya, bareng dengan Khalid bin Walid ya, pada tahun 7 Hijriah. Sementara putranya Abdullah bin Amr ini lebih dulu. Nah, jadi anak-anak remaja ini relatif lebih mudah menerima dakwah Islam ya, daripada orang tuanya yang mungkin terkendala oleh lingkungan atau mungkin tarikan-tarikan tokoh-tokoh Quraisy yang masih kafir saat itu ya. Jadi Al-Abbas akhirnya pun masuk Islam. Kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib, Hamzah ini masuk Islamnya sebelum Umar bin Khattab. Ketika mendapatkan atau melihat orang-orang muslim ya diintimidasi oleh orang-orang Quraisy, maka Hamzah datang saat itu dengan gagah beraninya dari perburuannya sambil membawa senjata-senjatanya, maka mendekat ke dekat Ka'bah saat itu ya, orang-orang muslim disiksa dan dia melindungi dan mengatakan ya, dia mendapatkan syahadat, artinya masuk Islam saat itu, dan tidak ada satupun orang Quraisy yang berani melawan Hamzah saat itu ya. Jadi Hamzah masuk Islam, disusul berikutnya adalah Umar masuk Islam. 2 tokoh pemberani ini ketika masuk Islam menjadikan izzatul Islam wal muslimin ya, meningkatnya kemuliaan dan kehormatan umat Islam. Kalau sebelumnya mereka itu sembunyi-sembunyi ya, ketika beribadah di Masjidil Haram, dan dengan masuk Islamnya 2 tokoh ini akhirnya terang-terangan ya. Satu barisan dipimpin oleh Hamzah, satu barisan dipimpin oleh Umar. Kalau sekarang mungkin seperti baris berbaris dia dengan rapi, berjalan dengan tegap 2 kelompok ini, 2 barisan ini, dan menerbangkan debu-debu kota Mekah yang menjadikan orang-orang Quraisy nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka melihat melongo saja dengan begitu tegapnya dan begitu tegarnya ataupun penampilan kaum muslimin yang memiliki izah saat itu. Ini salah satu dalil ya, ataupun hujjah di antara yang dipakai oleh sebagian kaum muslimin tentang disyariatkannya mudhaharah atau demonstrasi ya. Itu salah satu dasarnya.
Demonstrasi ini kan pro kontra ya. Kalau ulama-ulama Saudi nggak boleh karena di sana tidak ada tradisi ya. Orang-orang demo dikatakan pemberontak. Karena di sana memang di sistemnya kerajaan. Kalau kita negara demokrasi ya maka memberikan aspirasi ya lewat cara-cara perkumpulan ini dilindungi oleh undang-undang ya. Nah, jadi ini dalam perspektif Islam nggak ada masalah karena dengan mudhahara menampakkan ketegaran pendukung dakwah Islam saat itulah menjadikan orang-orang kafir ciut nyalinya dan mereka tidak berani macam-macam sejak saat itu. Nah, jadi itulah kemuliaan daripada Hamzah bin Abdul Muthalib yang dikatakan di sini Hamzah lebih afdol, lebih mulia daripada Abbas. Karena beliau dijuluki sebagai syuhada yang terbaik, sayyidus syuhada di sisi Allah Ta'ala dan juga Rasulullah. Memberinya gelar Asadullah dan Asadur Rasulih, singa Allah dan singa Rasulnya. Beliau terbunuh pada perang Uhud di tahun 2 Hijriah ya. Dan terbunuhnya ini ya karena ada Wahsy ya, Wahsy yang sudah berupaya ya, sudah diberikan jaminan oleh majikannya kalau kamu bisa membunuh Muhammad kamu akan saya merdekakan. Maka dia termotivasi dan dia juga sudah dimotivasi oleh Hindun istrinya Abu Sufyan ya, kalau kamu bisa membunuh Hamzah maka akan diberikan reward yang begini begitu ya. Jadi pada saat Hamzah asik berperang pada saat itu melawan musuh-musuhnya, kemudian dengan tanpa disadari Wahsy ini mengintip dari ruang yang tidak jauh. Nah, maka dengan sekali lemparan tombak tepat pada jantungnya Hamzah dan akhirnya beliau meninggal dunia ya. Beliau tewas syahid dan setelah meninggal maka Hindun menyeret jasadnya dan merobek dadanya, mengambil hatinya dan mengunyah-ngunyahnya saking bencinya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Hindun istrinya Abu Sufyan ya, yang pada akhirnya nanti pun juga masuk Islam ya. Hindun walaupun seperti itu akhirnya nanti mendapat hidayah setelah Fathu Mekah, masuk Islam dan juga malu sendiri kepada Rasulullah yang telah saat itu ya Hindun yang pada saat cerita kita ini memperlakukan pamannya sendiri yaitu Hamzah dengan cara yang hina seperti itu. Kemudian Wahsy juga sama, pada akhirnya juga masuk Islam juga ya. Mereka ini orang-orang yang dulunya sangat memusuhi Islam, tetapi Allah Maha Kuasa memberikan hidayah kepada siapapun, maka tidak ada yang mustahil orang-orang itu mendapat hidayah dari Allah ya. Kita pun nggak boleh menjustis orang yang sangat ahlul maksiat, yang sangat memusuhi Islam, bisa jadi satu saat orang-orang itu akan mendapat hidayah dan masuk Islam. Adapun kelompok kedua yaitu segmen yang mendukung tapi belum masuk Islam, menolong tapi masih dalam kekafiran, yaitu seperti Abu Thalib. Dia telah bersikap baik pada Rasulullah serta membela dan mendukung beliau. Namun waliyadzubillah Allah telah menentukan azab untuknya, tidak memeluk agama Islam sampai akhir hayatnya karena ada proteksi ya. Jadi pada akhir hayat Abu Thalib itu dikelilingi oleh tokoh-tokoh Quraisy, ada Abu Jahal dan lain-lain. Mereka tidak rela Abu Thalib ini masuk Islam di akhir hayatnya, terus didampingi ya, jangan sampai keluar daripada ajaran agamanya Abdul Muthalib, ayahnya sendiri itu. Jadi itu salah satu hal yang perlu diwaspadai ya. Di detik-detik kehidupan Rasulullah SAW mengajaknya ya, di detik kehidupan Abu Thalib ya, Rasulullah mengajaknya masuk Islam, tetapi ia tetap enggan dan meninggal dengan pernyataannya bahwa ia berada di atas agamanya Abdul Muthalib. Kemudian Rasulullah memintanya syafaat untuknya supaya diringankan dari azab hingga diazab di neraka dengan cara dipakaikan sandal lalu menggelegar isi otaknya. Ini siksaan yang paling ringan di neraka ya. Nabi memberikan syafaat uzma kepada ahlu tauhid, kepada kaum muslimin, sehingga mereka dikeluarkan dari neraka ketika mereka melakukan dosa, dikikis dulu di neraka dosa-dosanya, kemudian dengan syafaat dari Rasulullah dientaskan dari neraka, dipindahkan ke surga. Ini bagi orang-orang yang ahlul iman, ahlu tauhid, yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, karena Abu Thalib ini sepanjang umurnya nggak pernah bersyahadat, maka nggak bisa.
nggak bisa keluar dari neraka. Dia berada di neraka selama-lamanya, namun dengan siksaan yang paling ringan ya, paling ringan saja seperti ini ya, apalagi yang berat, yang ya tentunya nggak kuat lah ya siapapun. Nah inilah jemaah sekalian posisi atau segmen yang kedua. Yang ketiga ini yaitu yang ingkar dan berpaling ya, seperti Abu Lahab. Allah menurunkan satu surat penuh yang dibaca dalam sholat wajib dan sunnah, sholat sir yang bacaannya pelan ataupun jahar yang bacaannya terang, diberikan pahala orang yang membacanya setiap huruf bahkan 10 kebaikannya. Ada syubhat yaitu berita yang mengatakan Nabi nggak suka ya para sahabat baca surat ini, itu tidak benar ya. Jadi tidak benar informasi seperti itu. Ini fakta ya, walaupun isinya mencela pamannya sendiri, tapi ini adalah fakta yang bisa diambil pelajaran oleh siapapun yang membacanya, bahwa orang-orang yang dalam waktu-waktu akan datang memusuhi kepada kebenaran, maka pasti akan nantinya itu akan dihinakan oleh Allah Ta'ala ya, nanti akan kita singgung bagaimana peristiwa kematiannya Abu Lahab, dan tentunya pada akhirat dia akan masuk neraka itu. Nah mari kita hayati satu persatu dari ayat ini. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Coba kita perhatikan ya, ada dua kata kerja yang sama sebenarnya. Yang satu memakai tak taknis, tak yang berarti perempuan di sini ya, ada tak yang disukun. Yang satu tidak ada ya. Kenapa? Apa bedanya sih? Ini fa'ilnya, subjeknya itu adalah yada, kedua tangan. Dalam ilmu nahwu ya, kedua tangan ini itu dihukumi mu'annas majazi. Mu'annas itu perempuan ya. Jadi jenis katanya itu mu'annas, sehingga taknya fi'ilnya harus ada taknya ini. Nah, tangan ya, kedua anggota tubuh yang berpasangan, ada tangan yang dua, kaki yang dua, mata yang dua, telinga dua, itu dihukumi mu'annas majazi. Kalau yang tidak berpasangan maka dihukumi mudzakkar. Maka di sini fa'ilnya, pelakunya adalah yada, dua tangan, maka fi'ilnya ada taknya. Sedangkan untuk tabba yang kedua ini tidak ada taknya. Karena apa? Pelakunya ini kata ganti yang tersembunyi, dhamir mustatir, yang kembalinya kemana? Kembalinya ke sini, ke manusia yang bernama Abu Lahab ini, laki-laki dia. Maka di sini watabba, dia binasa. Nah seperti itulah kurang lebih tinjauan bahasanya. Ini merupakan bantahan terhadap Abu Lahab ketika Rasulullah mengajak mereka ke jalan Allah, mengingatkan dan memberi mereka kabar gembira. Maka Abu Lahab tadi mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, hanya untuk inikah engkau kumpulkan kami? Jadi perkataan hanya untuk inikah engkau kumpulkan kami adalah untuk meremehkan. Jadi ada kesombongan ya, dan meremehkan Nabi Muhammad. Artinya ini adalah perkara sepele sehingga tidak perlu mengumpulkan para pemimpin Quraisy. Yang demikian ini sama seperti firman Allah, apakah ini orang yang mencela ilah-ilah kalian, yaitu meremehkannya, tidak acuh dan tidak peduli, sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'adzim. Dan mengapa mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang pembesar, seorang yang besar dari salah satu dua negeri, Makkah dan Taif ini. Nah, jadi ini juga ada unsur meremehkan, ada unsur kesombongan ya. Walhasil Abu Lahab berkata, celakalah engkau, hanya untuk inikah engkau kumpulkan kami? Maka Allah Ta'ala langsung membantah turunnya, yaitu di ayat pertama, tabbat yada Abi Lahab wa tab. At-tab artinya al-khasar, yaitu kerugian, sebagaimana firman Allah, wa ma kaitu fir'auna illa fi tabab. Dan tipu daya Fir'aun tidak lain hanyalah membawa kerugian. Jadi ada kata-kata yang mirip. Kalau tabba adalah fi'il madinya, kalau fi tabab adalah isimnya, isim masdarnya, infinitifnya ya. Jadi inilah kurang lebih sekilas tentang ayat pertama ya, yaitu kerugian. Dan Allah memulai dengan menyebutkan tangan sebelum yang lainnya. Kenapa bukan tabat rijla, kedua kakinya? Kenapa bukan celaka kedua matanya, bukan celaka kedua telinganya misalnya, atau tubuhnya bukan, tapi kedua tangan
Abu Lahab di laknat Allah Ta'ala dengan mengatakan celaka ini. Alasannya karena kedua tanganlah yang sering bekerja dan bergerak, mengambil dan memberi dan lain-lain. Dan gelar Abu Lahab adalah gelar yang pantas dan sesuai dengan kondisi dan tempat kembalinya nanti, yaitu neraka yang bergejolak apinya. Gelar ini pantas untuknya karena ia akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala, yang mengeluarkan lidah api yang dahsyat. Berkata seorang penyair, katakan, tidaklah matamu melihat seorang yang punya gelar kecuali kamu akan berpikir makna dari gelarnya ketika, contohnya adalah ketika Suhail bin Amr datang pada perang Hudaybiyah. Rasulullah bersabda, ini adalah Suhail bin Amr, aku tidak melihat kecuali ia telah mudahkan urusan kalian. Karena nama tersebut sesuai dengan perbuatannya ya. Suhail itu dari kata-kata sahel. Sahel itu adalah kemudahan. Kalau orang yang mudah itu sahil, orang yang mudah. Kalau Suhail itu ada unsur tasghir ya, yaitu bentuk kecilnya. Orang yang mudah yang maksudnya bentuk, dia ini pujian Rasulullah. Suhail bin Amr itu sebenarnya adalah pimpinan daripada orang Quraisy saat itu, sebagai semacam duta ya, ataupun perwakilan kelompok orang-orang Quraisy yang nantinya akan membuat perjanjian Hudaybiyah bersama Rasulullah. Yang tanda tangan adalah Suhail ini dengan Nabi Muhammad, perjanjian Hudaybiyah itu ya. Nah, di sini ada kesamaan antara pujian dari Rasulullah, antara nama dengan sifatnya. Kemudian ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berpelajaran, tidaklah bermanfaat, memberikan faedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kata-kata ma di sini berkemungkinan mempunyai makna istifham, jadi merupakan kata pertanyaan yang berarti manfaat apa yang didapatkan dia dari hartanya dan apa yang dia usahakan. Maka jawabnya tidak ada sama sekali. Jadi di sini istifham ingkari istilahnya, pertanyaan yang mengandung makna, jawabannya pasti tidak. Atau bisa bermakna ma yang nafi penolakan, maknanya tidaklah bermanfaat kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Yang populer ahli tafsir di makna yang kedua ini ya. Kedua makna tersebut saling berkaitan, yaitu bahwa harta dan apa yang ia usahakan tidak bermanfaat sedikit pun untuknya. Padahal menurut kebiasaan harta itu bermanfaat. Harta dapat dijadikan alat penebus jika seseorang ditawan musuh. Ia katakan misalnya, jika engkau membebaskanku, maka aku akan memberimu uang sekian-sekian. Misalnya pada tawanan perang Badar ya, ditebus dengan uang, ada juga dengan jasa dan lain-lain. Dengan meminta harta sedikit atau banyak, musuhnya akan membebaskannya. Jika seseorang sakit atau lapar, dapat memanfaatkan hartanya untuk berobat, untuk membeli makanan ya. Harta sangatlah bermanfaat. Namun dikatakan tidak bermanfaat jika tidak dapat menyelamatkan pemiliknya dari neraka. Oleh karena itu Allah berfirman, ma'aghna anhu maluhu, yakni hartanya tidak dapat menyelamatkannya dari siksaan Allah Ta'ala. Firmannya wa ma kasab dikatakan maknanya adalah anaknya, yakni tidak bermanfaat baginya harta dan anaknya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam yang diabadikan di surat Al-Ma'arij ayat 21, yang artinya dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka. Maka mereka artikan wa ma kasab ialah anak. Nah, pendapat ini juga didukung dengan sabda Rasulullah, sebaik-baik hasil yang kamu makan adalah hasil dari jerih payahmu, dan anak-anakmu tersebut termasuk dari hasil jerih payahmu. Pendapat yang benar adalah ayat tersebut lebih umum dari yang demikian. Ayat di atas mencakup anak, juga mencakup harta. Sedang yang ia usahakan untuk ia dapatkan juga mencakup apa yang ia usahakan untuk meraih kemuliaan dan kehormatan. Setiap usaha yang dilakukan untuk menambah kemuliaan dan kehormatan tidak bermanfaat untuknya sedikit pun. Ma'aghna anhu wa maluhu wa ma kasab, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan ya. Kemudian
ayat berikutnya, saya selana ronda talahab, kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Coba kita perhatikan huruf sin ya. Huruf sin ini yang artinya bahasa Arab adalah akan. Ada perbedaan antara sa dan saufa. Kalau sa itu adalah waktunya pendek, akan, sa'adhabu, saya akan pergi, waktunya sebentar lagi, atau mungkin besok, nggak lama-lama lah. Kalau saufa adhabu, saya akan pergi, itu waktunya masih bisa bulan depan, bisa tahun depan, ya agak lama. Nah di sini Allah Ta'ala meredaksikan dengan kata-kata sayaslah untuk at-tanfis yang menunjukkan al-haqiqah, hakiki, dan al-qurb, waktunya dekat ya. Jadi Allah tidak mengatakan saufa yasla, tapi sayaslah. Artinya apa? Allah mengancam dalam waktu dekat dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Karena kemewahan dunia dan bagaimanapun lamanya tinggal di dunia, tetap saja dikatakan akhirat itu dekat. Sehingga manusia yang ada di alam barzakh merasa sebentar, walaupun tahun demi tahun yang panjang telah berlalu ya. Waktu antara perbandingan kehidupan dunia dengan akhirat adalah 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau kita di dunia mendapatkan umur misalnya 65 tahun, maka kurang lebihnya hanya 1,5 jam saja di akhirat nanti. Sangat-sangat sebentar ya. Maka disinilah walaupun akhirat, walaupun mungkin kematian, kemudian hari kiamat itu masih seolah-olah itu masih jauh, tetapi dikatakan sa di sini akan, karena itu ada sebuah hakikat, hal yang pasti, walaupun mungkin belum datang waktunya, tapi itu pasti datang, pasti akan terjadi. Nah itulah begitu detail ya redaksi yang ada dalam Al-Quran ini. Nah, misalnya di sini lam yalbathu illa sa'atan min nahari balad fahal yuhlaku ilal qaumul fasikun. Mereka merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat saja pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum fasik. Jadi sesaat yang ada di siang hari tentunya waktu yang sangat singkat ya. Waktu yang seolah-olah kita dapatkan di dunia lama sekali, tapi ternyata ketika nanti di akhirat kita hanya merasa sesaat saja di dunia, hanya sesaat pada waktu siang. Berikutnya ayat terakhir, wamro'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, yaitu wanita istri yang ada bersamanya. Dia adalah wanita terhormat di kalangan suku Quraisy. Namun kehormatannya tersebut tidak bermanfaat untuknya karena ikut membantu suaminya dalam permusuhan dan dosa, serta tetap di dalam kekafiran. Firman Allah, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Ini ada 2 qiraah, 2 bacaan ya. Yang pertama dibaca nasab, yang populer ini ada tak ya, tak marbutoh ya, tak yang bulat itu diharokati fathah. Hammalatal hatab yang populer. Ada yang membaca wa mar'atuhu hammalatul hatab, dirofakkan, didomahkan. Adapun jika dibaca nasab di fathah, maka menunjukkan hal, menjadi keadaan. Dan istri dari Abu Lahab yang keadaannya adalah memanggul atau membawa kayu bakar. Nah, itu makna dinasabkan menjadi hal ya, menjadi keadaan. Sedangkan kalau dibaca rofa, maka di sini menjadi naat. Naat artinya adalah sifat. Nah, sifat ya untuk perempuan ya. Wa mra'atu di sini kan didomahkan ya, dirofakan, maka di sini hammalatul, yang membawa kayu bakar. Nah, inilah 2 bacaan yang disebutkan oleh para ulama di sini. Sedangkan hammalah bentuk mubalaghah atau hiperbola, banyak membawa. Kalau satu sekali membawa saja hamilun laki-laki, kalau perempuan hamilatun. Kalau banyak membawa, sering membawa, kalau laki-laki hammalun, kalau perempuan hammalatun. Nah, itu ya. Jadi di sini ada redaksi hammalah. Perempuan ini sering berkali-kali membawa kayu bakar. Maknanya ada makna secara hakiki dan majazi.
Hakikinya seperti ini, dia sering membawa kayu yang berduri, kemudian diletakkan ke jalan yang dilewati Rasulullah, sehingga ketika beliau berjalan kena duri dan sakit bahkan berdarah. Itu dia puas, merasa puas ketika sudah menyakiti Nabi Muhammad kemana-mana, seperti itu ya. Dan ada makna secara majazi, yaitu dia sering menyebarkan fitnah, provokasi, supaya orang-orang memusuhi dakwah Nabi Muhammad. Nah, itu makna majazi, makna kiasannya ya. Makna yang pertama itu adalah untuk menyakiti Rasulullah secara fisiknya. Makna kedua, menyakiti Rasulullah secara maknawi, non fisiknya. Jadi psikisnya Nabi di adu domba ataupun di kompor-kompor orang-orang supaya menolak dakwah beliau. Bahkan nantinya jemaah sekalian, kematian daripada Ummu Jamil menurut sebuah riwayat, sebuah pendapat, itu juga gara-gara dia membawa kayu bakar. Jadi dia membawa kayu bakar dengan banyak durinya, kemudian entah bagaimana secara teknis nyantol di kerudungnya atau mungkin abaya atau apalah ya, teknisnya saya kurang paham, nyantol di tubuhnya, di pakaiannya, dan Allah memberikan perintah kepada bumi untuk menyeret Ummu Jamil ini. Jadi terseret oleh duri-duri tersebut, oleh ranting-ranting yang dia bawa sendiri yang tercantol di pakaiannya, terseret dan menabrak kepada suaminya, saling berterapakan dan meninggal dua-duanya. Itu menurut riwayatnya ya. Adapun kisah ataupun riwayat yang lain, Abu Lahab ini meninggalnya adalah setelah perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang besar. Abu Lahab tidak ikut perang Badar, tapi hanya ngirim orang diongkosi untuk ikut perang Badar. Dia nggak ikut, entah apa alasannya ya. Apakah karena takut atau karena lain-lainnya, Allah alam. Nah, setelah pulang dari perang Badar, ketika mendapatkan berita kekalahan orang-orang Quraisy, ini Abu Lahab sedih dan kurang lebih 7 hari berikutnya dia kena penyakit bisul, penyakit kulit yang tidak bisa disembuhkan, gatal-gatal yang sangat kronis, sampai berbau busuk fisiknya itu ya. Orang-orang jijik mendekat itu ya, dan pada akhirnya dia meninggal dunia karena tidak ada obatnya. Dan orang-orang susah menguburkan, gimana menguburkan ini jasad yang sudah berbau busuk ini ya. Akhirnya digalilah lubang di padang pasir ya, di lubang yang sekiranya cukup. Kemudian fisiknya Abu Lahab itu didorong-dorong pakai kayu gitu ya, pakai kayu sedikit demi sedikit. Kalau sudah dekat dengan lubang, plung gitu ya, terus dilempari dengan batu sama orang-orang. Ketika sudah dipastikan jasadnya tertutup, baru ditinggalkan. Itulah fisik Abu Lahab yang meninggal dalam keadaan hina, karena pada masa hidupnya dia telah menghina dan telah memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu menurut riwayat. Ada lagi yang menceritakannya, memang versinya beda-beda ya. Jadi pada saat perang Badar selesai, itu orang-orang pulang ya, dan dia mendapatkan salah satu dari budaknya Al-Abbas, namanya Rafi'. Itu gembira ya, gembira dengan kemenangan kaum muslimin. Maka entah spontan atau emosi ya, Abu Lahab ini memukul si budak ini ya, karena emosi barangkali ya, dipukul si budak itu ya, mungkin karena pukulannya keras sehingga ya agak parah. Majikannya tahu, istri daripada Al-Abbas yang bernama Ummu Fadl itu tahu, marah, maka mencabut tiang kemahnya, dipukulkan kepada kepalanya Abu Lahab, bocor, berdarah. Wah, ini luar biasa ya, perempuan ya bisa melawan laki-laki. Ya Abu Lahab gak berani ya, gengsi ya, Masya Allah, perempuan dilawan mungkin gitu ya. Maka dia bocor ini kepalanya, berdarah menguncur ya, agak deras, dan itu akibat itulah dia sakit ya. Jadi sakit kepalanya tidak bisa disembuhkan, dan akhirnya itu tadi, yaitu adalah saling terkait lah, dan itulah yang menyebabkan dia meninggal ya. Allahu a'lam ya. Sejauh mana kebenarannya, Allahu a'lam ya. Fi jidha hablum min masad, yang lehernya ada tali dari sabut. Nah, ini menceritakan tentang istrinya Abu Lahab ini. Jid adalah al-unku, artinya leher. Habl ialah tali.
Al-masad adalah sabut, yakni ia pergi ke gurun dengan membawa tali untuk mengikat kayu-kayu berduri yang akan ia letakkan di jalan yang dilewati Nabi Muhammad. Hal ini mengisyaratkan rendahnya cara berpikir karena ia menghinakan dirinya sendiri. Seorang wanita dari kabilah yang terkemuka dari kalangan suku Quraisy pergi ke gurun dengan melilitkan tali sabut di lehernya, tetapi demi untuk menyakiti Rasulullah dia lakukan itu ya. Ada mengatakan dia punya kalung yang terbuat dari emas besar ya, biasa dipakai. Terus kalung ini dilepas terus dijual. Untuk apa? Hasilnya membiayai provokasi tadi ya, membiayai siapapun yang mau memusuhi Nabi dibiayai. Jadi menggerakkan ya, memobilisasi orang-orang dengan biaya penjualan kalung ini ya. Itulah ya, Masya Allah ya, perempuan kalau sudah punya hasad, punya penyakit yang seperti ini luar biasa ya, permusuhannya kepada dakwah Rasulullah. Berikutnya ada tambahan tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum. Surah ini menjelaskan bentuk siksa Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil serta balasan mereka berdua di dunia dan akhirat karena memusuhi Nabi. Ayat-ayat tentang Abu Lahab mengandung berita-berita ghaib dari 3 aspek. Pertama, berita tentangnya yang akan merugi dan hal itu akan benar-benar terjadi. Kedua, berita tentangnya yang tidak dapat menggunakan uang dan anaknya untuk menolongnya dan itu pasti akan terjadi. Ketika berita tentangnya bahwa ia adalah termasuk penduduk neraka, dan itu memang demikian karena ia mati dalam keadaan kafir ya. Jadi jemaah sekalian, ada kisah ya, dipernik-pernik kembali lagi ya. Ketika turun surat Al-Lahab itu Ummu Jamil tidak insaf ya, tidak sadar, tapi malah emosi. Jadi malah marah-marah. Apakah betul turun begini yang isinya mencela saya dan suami saya, intinya begitulah ya. Maka dia membawa batu ya dan mencari Nabi Muhammad yang saat itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu sedang beribadah di Masjidil Haram. Maka Allah Ta'ala melindungi Nabi Muhammad saat itu ya. Jadi Ummu Jamil yang marah-marah membawa batu untuk ditimpukkan kepada Nabi Muhammad, dipukulkan Nabi Muhammad. Maka Allah menutup ya, menghijab pandangan Ummu Jamil, tidak melihat Nabi Muhammad. Dia bertanya, wahai Abu Bakar, mana temanmu itu yang katanya turun begini begitu, yang menjelek-jelekan kami, mana dia? Aku akan pukul dia. Abu Bakar diam saja ya, tidak merespon ya. Dia juga bingung, Nabi Muhammad di sampingnya kok dengan kelihatan. Nah akhirnya karena saking jengkelnya Ummu Jamil meninggalkan sudah. Nah, maka Abu Bakar setelah kepergian Ummu Jamil bertanya, Rasulullah, apakah tadi Anda melihatnya? Dan dia tidak melihat Anda. Ya, saya melihatnya tadi, tapi Allah menutup pandangannya sehingga tidak melihat saya. Nah, itulah termasuk mukjizat Rasulullah ya, tidak dipermalukan ya di depan umum saat itu. Nah, itulah kedengkian Ummu Jamil ya. Tidaklah mengapa Abu Lahab dibebani untuk beriman meskipun Allah telah mengetahui bahwa ia tidak akan beriman. Allah Ta'ala juga memberitahu bahwa ia tidak akan beriman dan termasuk penghuni neraka. Al-Amidi berkata, semua ulama sepakat bahwa boleh membebankan sesuatu yang Allah telah ketahui bahwa hal itu tidak akan terjadi menurut akal, namun bisa terjadi menurut syariat, seperti taklif, membebankan iman bagi orang yang telah diketahui oleh Allah bahwa ia tidak akan beriman, seperti Abu Lahab. Pendapat ini diperkuat oleh Ar-Razi dalam tafsirnya. Kesimpulannya adalah Abu Lahab ini dibebani untuk membenarkan ajaran Rasulullah saja, bukan dibebani untuk membenarkan dan tidak membenarkan, sehingga berkumpul dua hal yang kontradiktif. Dua ayat terakhir mensifati siksa Ummu Jamil bahwa dia dan suaminya akan merasakan panas api neraka jahanam yang berkobar-kobar. Dia akan hancur di dunia dan akan disiksa kelak di akhirat dengan rantai api yang melilit di lehernya. Fi jidiyah hablum min masad, karena di dunia dia suka tadi ya mengikat lehernya dan menyeret-nyeret tadi ya, maka di akhirat dia akan kena dililit oleh api yang sangat dahsyat di api neraka nanti. Baiklah, ini tafsir surah Al-Lahab yang semoga bisa memberikan pelajaran yang berharga kepada kita ya, tentang bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad yang luar biasa mendapatkan permusuhan dari orang-orang Quraisy. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi pada kita untuk senantiasa cinta kepada beliau dan juga mendukung dakwah beliau, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tetap waspada ya terhadap segala macam tipu daya daripada musuh-musuh Islam yang selalu berupaya untuk
musuhi umat Islam dan Islam ini dengan berbagai macam cara dan juga metodenya. Mudah-mudahan dan manfaatnya. Kurang lebih maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.